Baik, saya mau ke Prof. Lely. Prof. Lely, kalau mencermati sebenarnya ya ini kan ada yang petisi mendukung, ada petisi yang juga meminta Presiden untuk menolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Tapi dari secara etika, politik, kemudian juga tanggung jawab sosial, ini sudah benar belum sih langkah yang diambil Gus Miftah? Dan apa juga yang harus menjadi pertimbangan dari Presiden untuk apa nih, menerimakah pengunduran diri atau bagaimana kalau dari sisi etika politik? Ya, pertama kita harus tahu. Kalau tadi Bang Jazilur mengatakan ini seperti sudah diseret ke arah politik, ya memang benar. Karena posisinya kan sudah menjadi pejabat politik ya. Utusan Jadi khusus ya, presiden. utusan khusus presiden yang segala tindak tanduknya pasti akan mengkomunikasikan pesan-pesan politik. Jadi ada 3 hal nih yang bisa dilihat apakah itu mengandung muatan politik atau tidak. Yang pertama tentang substansi informasi yang dihadirkan. Yang kedua setting di mana informasi disebarkan, dan yang ketiga karena fungsi yang dijalankan. Nah substansinya mungkin ketika Gus Miftah ngomong mungkin keceplosan karena kebiasaan selama ini. Bukti kebiasaan gimana kita bisa melihat dari video-video lama yang kemudian dimunculkan. Nah menurut saya substansi itu harusnya ketika beliau berubah positioningnya bukan hanya sekedar penceramah, itu narasinya harus berubah juga. Jadi canda ria tawa itu kan, dan iya guyonannya, verbal dan non verbalnya, bahasa termasuk bahasa tubuhnya itu harus berubah. Nah, yang kedua, setting di mana informasi disebarkan. Settingnya itu kan adalah dalam rangka kegiatan keagamaan kalau tidak salah. Menurut saya kata-kata yang seperti itu tidak layak muncul lagi ketika beliau sudah berubah status atau positioningnya. Dan yang ketiga karena fungsi yang dijalankan. Jadi fungsinya bukan hanya penceramah tadi, dia adalah utusan presiden bidang apa tadi, keberagaman gitu ya. Akhirnya bukan bidang keberagaman, bidang apa tuh? Lupa jadinya. Nah itu justru memecah belah umat jadinya. Akibatnya sudah terlihat kan, ada yang pro dan yang kontra. Saya kira kalau Bang Jazilur, saya kebetulan udah belasan tahun bareng beliau nih di TV. Saya tahu bagaimana narasi beliau. Kayaknya Bang Jazilur justru bisa menempatkan posisi itu. Dan kalau bicara soal keunikan, memang kita ingin melihat nih apa penceramah-penceramah yang bisa menampilkan simbol-simbol yang tidak monoton pada simbol keagamaan, tapi kemudian bisa merangkul Gen Z dan sebagainya. Tapi tetap bahasanya, jadi komunikasi verbalnya itu harus menunjukkan positioning dirinya pada saat fungsi itu dia. Apakah kalau nanti Pak Presiden mengambil langkah untuk menolak pengunduran diri, ini akan membuat citra positif dari Presiden sendiri akan berubah atau gimana? Menurut saya implikasinya pasti akan seperti itu. Jadi menurut saya ya ini Pak Prabowo sepertinya kok ingin menarik ludah kembali dari narasi yang sudah beliau sampaikan. Saya menghargai, kemudian ya ini adalah kebijakan beliau untuk mundur dan saya menghargai itu. Kata menghargai itu sudah menunjukkan bahwa konotasinya sebenarnya Pak Prabowo merestui. Dan yang ditunggu masyarakat kan banyak nih anak muda yang lain, penceramah yang lain yang mungkin sama uniknya dengan beliau. Bang Jazilur bisa menata nih karena beliau punya banyak data tentang anak-anak muda yang bisa menyampaikan itu. Yang intinya tidak menimbulkan pro dan kontra. Karena kapasitas dirinya siapa, bagaimana positioningnya ketika dia menyampaikan pesan-pesan politik itu. Ingat, komunikasi politik adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada sejumlah penerima pesan yang bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Kalau begini kan tidak bisa diatur tingkah laku pertentangan muncul. Kita lihat data dari drone emprit nanti pasti itu akan memunculkan pro kontra yang demikian masif. Saya lihat, saya sendiri membaca di medsos sampai foto-foto Gus Miftah itu dibuat dengan cara yang tidak pantas dalam kapasitas dia sebagai penceramah, silsilah keluarga semua dikorek sama netizen. Karena ini memang era medsos, bahkan gelas pun bisa berbicara. Nah ini yang harus dijaga. Jadi mungkin kemarin hasil dari di Magelang, hasil dari di mana? Ambalang itu belum begitu masuk kepada Gus Miftah, sehingga Gus Miftah Anda sekarang memang adalah utusan presiden, latar belakang Anda adalah penceramah, tapi tolong misalnya begini. Saya pikir mungkin karena narsumnya banyak dari luar negeri ya, jadi belum memahami budaya etika bangsa Indonesia gitu. Baik, tadi sudah disinggung oleh Prof. Lely, banyak juga pastinya ya data dari Mas Nova ini, Mas. Bagaimana kalau dari analisis Anda sendiri sudah muncul pro dan kontra sejauh ini, sekalipun angkanya
cukup bertolak belakang begitu ya. Kalau yang mendukung pengunduran diri kemarin ratusan ribu, ini baru 600 orang begitu yang kemudian menandatangani petisi. Seperti apa, Mas? Perbincangan tentang Gus Miftah ini sebenarnya kan Suaranya ramai kecil ya? sejak kontroversi itu muncul ya tanggal 20-an 27 ininya 20. Setelah kita bicara setelah pengunduran diri Gus Miftah ya. Setelah pengunduran diri Gus Miftah itu memang kalau dilihat trennya perbincangan tentang Gus Miftah agak menurun dari hari ke hari meskipun masih tetap tinggi. Kalau kita lihat trending topiknya juga masih ada tuh bertahan tentang Gus Miftah sampai sampai kemarin. Meskipun tidak ada di jajaran di urutan nomor 1, tetapi sudah dari urutan nomor 1, kemudian setelah Gus Miftah turun pada tanggal 6 dia turun menjadi urutan nomor 2, 3 dan seterusnya sampai sekarang itu ada di urutan 30-an tadi malam. Kalau perbincangan sendiri sejak tanggal 6 menyatakan mundur 6 siang gitu, itu memang perbincangannya sekitar 8 ribuan. Ini relatif lebih tinggi dibandingkan ketika 2 hari atau 3 hari percakapan tentang Gus Miftah ramai pertama kali di media sosial. Jadi kalau dilihat dari volume percakapannya lebih tinggi dibandingkan ketika itu ya. Tetapi kalau kita lihat interaksinya itu ternyata dari 8.000 percakapan hanya sekitar 1 miliar saja dibandingkan sebelumnya itu sekitar 3.000 percakapan, 5.000 percakapan, interaksinya 3 miliaran percakapan, 3 miliar interaksi. Jadi kalau dilihat dari interaksinya memang menurun. Ini menunjukkan kalau publik juga sudah mulai menurunkan atensinya tentang Gus Miftah, terutama setelah Gus Miftah mengundurkan diri kayak gitu. Jadi kira-kira oke, ini sudah sesuai dengan yang diharapkan publik atau apa yang dilakukan oleh Gus Miftah memang sudah sepatutnya mengundurkan diri. Nah, kalau kita lihat pro kontranya, memang masih sangat tinggi sekali pro kontranya, terutama kontranya. 59% bernada negatif dan hanya 30% yang bernada positif. Apa saja sih percakapan negatifnya? Pertama, netizen itu kemudian mengunggah ulang pernyataan-pernyataan Gus Miftah sebelumnya. Banyak yang marah sebab sikap melecehkan tidak sekali dua dilakukan Gus Miftah, tetapi juga berkali-kali. Tidak hanya kepada penjual eset, tetapi juga bahkan kepada artis senior ya, pada Ibu Yati Pesek. Dan itu menuai reaksi yang sangat negatif. Lalu yang kedua adalah meragukan pengakuan Gus Miftah sebagai keturunan Kiai Besar. Ini menjadi olok-olokan jadinya. Terlebih salah satu pewaris keturunan Pak Kiai Besari juga menyatakan meragukan ya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang ada di panggung, di atas panggung yang menertawakan penjual teh itu juga jadi banyak mendapatkan kecaman. Lalu juga ya tentu saja desak segera memecat karena sebelumnya Pak Prabowo menyatakan menghargai kayak gitu ya, segera dipecat kalau kayak gitu. Tetapi dengan tidak juga berarti semuanya negatif. 30% diantaranya adalah mengapresiasi sikap mundurnya, termasuk oleh Pak Prabowo tadi. Permintaan juga agar Presiden menolak permintaan mundur Gus Miftah ini, meskipun volumenya sangat kecil. Kalau di petisi itu Tadi memang kalau betul tuh data cuma dari Drone Emprit sendiri bahwa dapat dimaknai bahwa memang masyarakat ini viral berkomentar saat sebelum Gus Miftah mundur, tapi setelah Gus Miftah mundur mungkin itu sudah mencapai kepuasan publik begitu ya, sehingga masyarakat sudah tidak banyak berkomentar, khususnya terkait adanya petisi bandingan begitu yang meminta Pak Prabowo untuk tidak menerima pengunduran diri dari Gus Miftah. Nanti saya mau ke Bang Jazilul. Tadi kata Prof Lely masih banyak sebenarnya kok Bang utusan khusus yang bisa lebih unik, lebih memiliki kapasitas, kapabilitas. Nah nanti tanggapan dari Abang seperti apa kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.